Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang cerita yang tak bawakan hari ini agak dalam, agak filosofi gitu. Oke, jadi dengarkan baik-baik, langsung kita mulai. Cerita kali ini, lokasinya ini terjadi di sebuah universitas. Nah, di situ para mahasiswa itu lagi rame berdiskusi sambil menunggu kedatangan dosennya. Nah, dosen yang bakal mengajar di kesempatan kali ini ataupun di kelas yang mendatang ini adalah seorang dosen fisika yang sangat-sangat terkenal karena dia itu sangat-sangat rasional dan juga dingin banget. Tidak lama setelah itu, dosen itu masuk lewat pintu dan berjalan menuju meja dosen. Kelas yang tadinya dipenuhi dengan suara anak-anak berdiskusi itu jadi tenang dan mahasiswa-mahasiswi pun bisa merasakan kedinginan dari profesor ini dari kayak bahasa tubuhnya. Dan kebetulan di kelas itu ada dua orang mahasiswa yang mengenakan baju warna biru dan kuning. Mereka itu lagi bicara. Yang satu bilang, kamu ngerti ya? Dosen itu tuh ateis orangnya. Loh, masa sih? Iya, dia kan rasional banget. Jadi menurut dia agama itu nggak mungkin. Tuhan itu katanya nggak ada. Soalnya kalau dinalar secara rasional itu nggak mungkin katanya itu orang ateis itu. Oh ya? Nah, tengah-tengah bicara gitu, tiba-tiba dosennya ini bilang, "Oi, yang di belakang!" Semua mahasiswa-mahasiswi yang ada di kelas itu langsung noleh ke arah yang ditunjuk oleh profesor itu. Dua mahasiswa yang tadi bicara itu langsung pura-pura kayak bukan dirinya kayak tiba-tiba ngelihat, oh ini halaman berapa tadi? Dua-duanya itu berusaha kayak menghindari kontak mata dari profesor dan berusaha untuk berpura-pura kalau mereka itu tidak bicara. Tapi profesornya itu terus-menerus bilang, yang baju biru sama kuning, tadi kalian ngomong loh? Hah? Ngomong apa kalian tadi? Saya dengar kok dari sini. Jangan pura-pura kalian. Saya tuh bisa dengar suara kalian. Mahasiswa yang awalnya bicara yang bilang, itu loh profesor ateis, dia itu nggak berani bicara. Sehingga mahasiswa yang lainnya itu menjawab ke profesor itu. Maaf profesor, jadi bukan maaf. Nggak perlu maaf. Saya mau tahu kalian tadi ngobrol apa. Jujur. Ayo, saya persilahkan kok kamu malah nggak bicara. Hah? Bagikan itu ceritanya. Gini Pak dosen, jadi... sepengetahuan kita katanya dosen itu ateis. Ya Pak dosen, ateis gitu. Jadi loh bener itu, nggak salah, saya ateis memang, nggak salah. Dimulai dari situ akhirnya profesor ini sama mahasiswa ini mereka mulai berdebat. Iya, saya ini ateis memang, saya nggak percaya ada Tuhan. Kamu punya agama, kamu percaya? Iya profesor, saya punya agama, saya percaya. Jadi kamu percaya sama yang namanya Tuhan itu? Percaya kamu? Hah? Ya benar profesor, saya percaya. Saya tanya, Tuhan itu baik? Tentu saja. Tuhan itu maha kuasa? Oh iya tentu. Kalau gitu coba jelaskan ini. Adik kandung saya itu mati terkena kanker. Adik saya itu setiap hari berdoa kepada Tuhan minta kesembuhan. Tapi buktinya dibiarkan mati. Kita manusia saja ngelihat orang kesusahan itu kita pengen nolong. Tapi apa? Katanya Tuhan, tapi nggak dibantu adik saya. Tuhan itu loh tidak nolong. Kamu masih bilang Tuhan itu baik? Nah kan, kamu nggak bisa jawab kan? Oke, sekarang saya permudah pertanyaannya. Tuhan baik nggak? Baik. Kalau iblis baik nggak? Ya tidak Pak, nggak baik tentunya. Iblis yang buat siapa? Ya Tuhan juga Pak. Lanjut lagi. Dunia ini ada nggak yang namanya kejahatan? Ada Pak. Ya ada. Ya kan kejahatan itu di mana-mana. Kita sering lihat orang kecopetan, kena curi, kena kejahatan-kejahatan kriminal lain. Dan itu semua juga merupakan ciptaannya Tuhan. Paham kamu? Coba lihat dunia ini. Kejahatan ada di mana-mana kan? Ya kan? Itu semua yang menciptakan siapa? Tuhan. Ya enggak? Ya enggak? Iya sih. Jadi siapa yang menciptakan kejahatan? Coba kamu jawab. Saya tanya lagi. Dunia ini ada yang namanya kesakitan, amoralitas, kebencian, keburukan, dan semua itu ada di dalam kehidupan kita. Benar nggak? Iya profesor, betul ada. Jadi siapa yang menciptakan itu semua? Siapa? Sekarang saya kasih pertanyaan yang rasional buat kamu. Manusia, kita itu punya 5 indera. Seperti yang kamu tahu. Kamu bisa nggak merasakan Tuhan menggunakan 5 indera yang kamu miliki? Kamu lihat, dengar, disentuh gitu. Pernah nggak? Kalau saya nggak pernah sih profesor. Ya saya nggak pernah. Suara Tuhan juga nggak pernah atau kamu? Ya kalau saya nggak pernah memang. Jadi kamu pernah nggak merasakan Tuhan menggunakan 5 indera yang kamu miliki? Pernah nggak? Bisa nggak kamu sentuh? Bisa nggak? Jujur profesor, kalau saya tidak pernah. Gitu kamu masih bilang Tuhan itu ada? Masih bilang. Tapi saya masih bilang kalau Tuhan itu ada.
Iya, ilmiah saja sudah membuktikan bahwa data empiris dan teori positivisme itu bilang kalau Tuhan itu enggak ada. Enggak ada. Gimana? Argumen ini coba kamu lawan kalau kamu percaya Tuhan itu ada. Coba beri saya pemahaman yang rasional. Jujur, Profesor, kalau saya percaya Tuhan dengan iman saya. Nah, iya itu adalah jawaban yang tidak bisa dipahami oleh para ilmuwan. Itu nggak rasional jawabannya. Diakibatkan pertanyaan-pertanyaan ini, suasana kelas itu menjadi dingin. Sedangkan Profesor, dia itu merasa kayak, kan kamu nggak bisa ngelawan teoriku toh. Aku bener, Tuhan itu nggak ada. Dia itu mulai merasa sinis dan juga mulai merasa kayak kebanggaan bahwa dia itu sangat pintar. Tapi tidak lama setelah itu, mahasiswa yang tadinya itu cuma terus ditanyai, dia itu mengangkat tangan. Profesor, apa? Kamu bilang apa? Profesor, saya mau tanya, di dunia ini apakah ada yang namanya kalor alias panas? Bener, ya ada. Kalau yang namanya dingin ada enggak, Profesor? Oh ya ada. Enggak, Profesor salah. Yang namanya dingin itu loh, enggak ada, Profesor. Enggak ada. Mendengar itu, Profesor dan juga mahasiswa-mahasiswi lain yang ada di kelas itu semua kayak, kok nggak ada dingin ini, gimana maksudnya? Dan semua mulai mendengarkan lebih baik apa yang disampaikan oleh mahasiswa itu. Profesor, di dunia ini memang ada yang namanya panas. Panas itu bisa banyak, bisa sangat banyak, tapi panas ini juga bisa sedikit dan ada kalanya tidak ada yang namanya panas. Tapi Profesor, saya mau bilang bahwa tidak ada yang namanya dingin di dunia ini. Dan kondisi di mana minus 273 derajat Celcius itu pun merupakan situasi tidak adanya kalor alias energi panas. Dan itu kita sebut dingin, yang mengartikan bahwa tidak ada energi kalor ataupun energi panas. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah panas artinya ada energi, tapi dingin itu berarti bahwa tidak ada panas. Profesor yang mendengar itu reaksinya kayak, sekarang saya tanya lagi, Profesor, di dunia ini ada nggak yang namanya gelap? Ada nggak? Gelap? Ya tentu saja ada. Malam itu kan gelap. Maaf Profesor, tapi lagi-lagi kali ini Profesor salah. Di dunia ini nggak ada yang namanya gelap. Lebih tepatnya kondisi itu kita sebut kondisi yang tidak ada terang. Kita tahu ada kondisi sedikit terang, agak terang, dan sangat terang. Dan ketika nggak ada terang, itu yang kita sebut gelap. Oke, rasional kamu masuk akal. Terus yang pengen kamu sampaikan apa melalui pertanyaan ini? Yang pengen saya sampaikan adalah dasar pikir Profesor salah. Dasar pikir saya salah. Coba kamu lanjutkan. Jelaskan coba. Argumen yang disampaikan oleh Profesor adalah teori hitam putih. Misalnya, Profesor bilang ada kehidupan dan ada kematian. Dan dengan itu, Profesor juga bilang bahwa ada Tuhan yang baik dan ada juga Tuhan yang jahat. Dan itu merupakan dasar argumen dari Profesor. Dan diakibatkan dasar pikiran seperti itu, semua situasi itu dibagi menjadi dua. Tapi Profesor, sebenarnya seperti yang Profesor tahu, tidak semua hal itu bisa dijelaskan menggunakan ilmiah. Di bidang ilmiah itu ada konsep yang disebut listrik dan magnetisme, tapi ilmiah pun tidak bisa menjelaskan dua konsep itu dengan sempurna. Kalau misalnya Profesor bilang kematian itu adalah kebalikan dari kehidupan, itu salah Profesor. Kematian itu adalah kondisi di saat kehidupan tidak ada, bukan kebalikannya. Begitu juga dengan kejahatan. Tuhan itu tidak menciptakan kejahatan. Sama seperti dingin dan panas, kejahatan itu adalah kondisi di saat tidak ada Tuhan di dalam hati manusia. Artinya tidak dipenuhi dengan kebaikan. Itu menjadi kondisi kejahatan. Profesor yang mendengarkan penjelasan ini, mukanya itu mulai jadi serius. Profesor, apakah ada di antara kita yang pernah melihat, merasakan, memegang otak Profesor? Apakah ada? Ataupun mungkin ada nggak yang pernah mencium bau otak Profesor? Ada? Tampaknya Profesor tidak ada dari kita yang pernah melihat ataupun merasakan otak Profesor dari 5 indera yang kita miliki. Dan kalau berdasarkan argumen dari Profesor menggunakan data empiris dan juga teori positivisme, Profesor itu tidak memiliki otak. Oke, argumen kamu yang ini menarik. Kalau begitu bagaimana saya ini bisa meyakini kualitas di kuliah ini yang diajarkan oleh Bapak alias Profesor? Ya, kamu harus bisa percaya dengan kemampuan saya. Iya, itu yang pengen saya sampaikan kepada Profesor. Begitu juga kita dengan Tuhan, Profesor. Kita ini terhubung dengan Tuhan dengan kepercayaan dan juga iman. Dan itu membuat segalanya ada, termasuk juga hidup. Mahasiswa yang berdebat hebat dengan Profesor ini nantinya kita kenal semua dengan nama Albert Einstein. Kita semua tahu pasti fotonya yang ini. Ilmuwan yang mengembangkan teori relativitas dan juga dikenal sebagai fisikawan yang paling hebat sepanjang masa.
Sekarang pertanyaannya adalah, apakah ini beneran pernah terjadi atau tidak pernah terjadi? Oke, pikirkan baik-baik dan sampai jumpa besok di video yang membingungkan lagi.